warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Merdeka, kembali lagi di podcast Suara Merdeka TV, Biro Banyumas. Perkenalkan, saya Lupna Azizah dan juga ada narasumber keren kita, ada Mbak Rahmi dan Halo, Mas Azza. Neo. Di episode kali ini kita bakal ngobrol nih tentang event literasi yang ada di Banyumas. Dan tentunya event ini udah berdiri sejak 2025 ya? Ya, betul. Oke, dan ini adalah event Bilfest. Nah, luar biasa sekali ya Mbak Rahmi dan Mas Neo sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini. Oke. Oh iya, dengar-dengar kemarin abis ada event di Jogja ya, Mas Mbak? Kemarin itu kita diundang sama teman-teman penerbit dan kita ketemu di kebetulan juga lagi ada festival ya di sana, namanya Festival Vakansi Literasi. Yang mengadakan itu Solusi Buku, dan kita diundang untuk berbagi pengalaman juga tentang gimana menyelenggarakan literasi di Banyumas gitu. Oke, gitu. Iya. Oh, berarti itu eventnya tuh ada berapa hari sih, Mbak? Kalau boleh tahu, atau emang di plan beberapa hari gitu? Kalau yang kemarin di Jogja itu memang kalau mereka sih acaranya 1 bulan, tapi kalau kita memang sekalian main-main aja ya. Sekalian main-main, jadi kita 2 hari di sana, tapi kita ngisi 1 sesi lah. Dari malam, dari jam 7 sampai jam 9 malam gitu. Tapi kalau di Bilfest-nya itu kita acaranya 10 hari nanti. 10 hari? Ya, Okay. nanti di bulan Juni. Di bulan Juni? Masih 2 bulan lagi ya. Iya. Masih lama sih janjiannya. Masih 2 bulan lagi. Iya, sudah dekat lah. Iya sih. 2 bulan lagi, itu 10 hari kita dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang Bilfest nih, mungkin Mas Neo dan Mbak Rahmi bisa cerita ke Sobat Suara Merdeka, gimana sih awal mula berdirinya Bilfest? Iya. Awal mulanya jadi di tahun 2025 aku kan tergabung di Komite Ekonomi Kreatif. Terus ya termotivasi juga untuk bikin event-event kreatif di Banyumas. Pengen jadi teman-teman kreatif yang lain di sektor pertunjukan, di sektor film kan bikin event gitu ya. Nah, aku sebagai subsektor penerbitan juga pengen bikin event. Itu dorongan eksternalnya gitu. Tapi sebenarnya sejak 2019 kami itu memang udah bergerak di bidang literasi di penerbitan buku awalnya sejak 2019. Kemudian dari penerbitan buku kita banyak bikin aktivitas literasi kayak peluncuran-peluncuran buku di kafe, terus ada festival komik, ada temu penulis, banyaklah pokoknya aktivitas literasi yang kita jalankan. Terus pengen bikin event yang lebih besar gitu ya. Ya. Oke, berarti bermula dari pengalaman dulu ya? Pengalaman sejak 2019, iya. Nah, aku sedikit salpok nih sama nama Bilfest itu sendiri. Kira-kira ada nggak sih filosofi yang membuat, oh ini namanya Bilfest gitu? Ya. Mungkin dari Mas Neo. Bilfest itu adalah akronim dari Banyumas International Literasi Festival. Kita punya harapan besar terhadap literasi di Banyumas ini dengan istilah internasional di dalamnya. Tapi nggak perlu terlalu berat karena itu harapan dan doa. Tentu ini tidak akan terwujud jika nggak ada namanya eksekusi kan. Maka harapan dan doa itu harus kita eksekusi, kita dengungkan, kita rapalkan Bilfest, Banyumas International Literasi Festival, agar Bilfest ini sesuai dengan ekspektasi masyarakat Banyumas ataupun kita sebagai pelakunya. Berarti sebagai bentuk harapan dan doa ya? Iya. Ya, betul. Nah, untuk latar belakang sendiri nih, gimana sih latar belakang yang menjadikan festival literasi di Banyumas? Yang maksudnya kayak latar belakang bisa menghadirkan festival di Banyumas, festival literasi ini.
latar belakangnya banyak banget ya. Jadi di Banyumas nih festival literasi masih sangat minim. Kalaupun ada festival literasi itu pasti Ziza juga ngerasain kan kalau festival literasi itu bawaannya kaku gitu kan. Terus ngantuki gitu ya. Terus banyak hal yang kesannya itu literasi itu membosankan gitu. Nah, itu bikin kita ngerasa terdorong gitu. Kita yang mungkin lama gitu tinggal di Jogja itu merasa bahwa literasi itu sangat penting dan bermanfaat gitu loh bagi bagi saya secara pribadi dan pasti Neo juga gitu. Secara kita tuh ngerasain manfaatnya penting banget gitu buat hidup kita gitu. Nah, tapi kalau misalkan kesan dan kemasannya literasi itu sangat membosankan, nanti takutnya anak-anak kita atau adik-adik kita itu pada nggak berminat gitu sama literasi. Itu yang bikin kita akhirnya bikin Bilfest yang kemasannya harus dikemas dengan kreatif dan inspiratif. Jadi gimana caranya acara-acara di Bilfest itu dikemas biar anak muda tuh mau datang dan ikut terlibat di event literasi gitu. Karena acaranya asik, acaranya seru, banyak hal-hal yang bisa dipelajari, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan gitu selama festival gitu. Dan banyak spot-spot menarik gitulah ya, kalau misalkan pengen bikin konten dan lain sebagainya tuh anak muda kan suka tuh ya, mereka bisa datang ke Bilfest itu gitu. Jadi kemasan itu yang kita bikin biar gimana caranya Bilfest jadi menarik. Oke, jadi mungkin bisa disimpulkan itu tuh sebagai bentuk masyarakat mungkin menganggap kalau literasi itu hal yang membosankan. Nah, Bilfest sendiri itu membuat perspektif masyarakat yang membosankan itu menjadi menarik, literasi menjadi menarik gitu. Oke. Nah, apalagi Banyumas ini kan punya potensi literasi yang tinggi juga ya sebenarnya. Betul. Oke, untuk selanjutnya bagaimana sih respon masyarakat saat penyelenggaraan pertama di tahun 2025 saat itu Bilfest? Ya, respon masyarakat awalnya jadi begini ceritanya, Mbak. Iya. Ketika kita memulai berpikir, ayo Bilfest ada gitu. Semua orang, wah, mana mungkin bisa gitu. Mana mungkin terlaksana, kayak Nabi, Mbak. Kayak Nabi ketika ada mencari jamaah-jamaahnya, ayo masuk sini, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang besar dan sesuatu yang berat, memang. Dan literasi itu tidak seksi dalam artian bagi sponsor. Mana ada sih sponsor yang melihat ya mau ataupun melihat bahwa diskusi buku itu bisa banyak pesertanya gitu kan. Buat sponsor itu kan bukan sesuatu yang menjual gitu ya. Mereka lebih memilih untuk kepertunjukan, konser dan lain sebagainya. Wah, itu berat sekali. Tapi alhamdulillah respon itu kan semakin terkikis ketika Bilfest itu berlangsung. Bagaimana 7 hari itu dapat kita laksanakan. Festival selama 7 hari itu kan sangat jarang di Purwokerto, ya. Dan ingat ya waktu itu pasti orang-orang, 7 hari gitu ya pasti. 7 hari. Biasanya kan 3 hari. Biasanya 3 hari lah paling lama gitu. Kita 7 hari. Itu pun sudah membuat mereka terperangah. Dan alhamdulillah responnya sangat baik. Artinya dalam 7 hari itu banyak penulis yang bisa kita datangkan gitu kan. Itu kan suatu yang jarang gitu ditemui di Banyumas. Banyak penulis yang datang. Kita bisa bazar buku di sana, ada pertunjukan juga yang membuat teman-teman ataupun masyarakat yang datang ke Bilfest merasa terpuaskan. Meskipun memang banyak yang belum sesuai ekspektasi. Ya, masih banyak kurangnya lah. Karena ya itu tadi nggak ada sponsor. Jadi modalnya dikit. Jadi kendalanya di sponsornya. Iya, masih sponsor, terus banyak tim-tim juga yang cabut gitu, ngerasa nggak percaya aja, kayaknya belum
belum apa ya, belum yakin gitu bahwa ini nanti akan terselenggara gitu. Takutnya kalau nanti nggak terselenggara kan nama baik tim itu, yang nama baik orang tersebut yang mungkin akan tidak baik, akan jelek gitu ya gitu. Jadi banyak tim juga yang cabut gitu. Ya berdua ini aja lah. Kira-kira waktu pelaksanaan Bilfest di 2025 itu dihadirin oleh berapa banyak peserta sih, kalau boleh tahu Mbak Mas? Jadi sih waktu itu sistemnya itu buat ngitung, kita juga mencoba untuk ngitung ya berapa jumlah peserta. Kita menyiapkan tiket, meskipun tiketnya waktu itu nggak mahal ya, jadi cuma Rp2.000 aja. Itu habis 2.000 selama 7 hari, 2.000 sama 3.000 gitu. Aku agak lupa. 2.000 sama 3.000. Tapi kita kehabisan tiket. Jadi ada banyak sekali teman-teman yang datang free dan tanpa tiket gitu. Jadi ya sekitar 3.000 lebih lah pada saat itu. Selama 7 hari. Satu harinya sekitar, ya dihitung sendirilah bagi 7. Banyak juga ya berarti. Iya. Ribuan. Yang antusias gitu. masyarakatnya bagus. Iya ternyata rame juga. Rame Kita juga. juga. Oh iya, ternyata banyak juga yang pengen ini belanja buku, pengen lihat-lihat festival literasi gitu. Kita juga agak sedikit nggak nyangka gitu terkait peserta itu. Nah, kalau kita kilas balik nih dari momen Bilfest di tahun 2025 kemarin, dari pelaksanaan Bilfest 2025, apa sih capaian yang paling berkesan bagi tim? Mungkin ada momen yang sampai sekarang masih bisa diingat gitu, kayak oh ini nih kemarin paling oke nih gitu. Iya. Kalau aku sih momen ketika penutupan ya. Momen ketika penutupan itu adalah jadi semua banyak penulis yang datang pertama, banyak tamu undangan mau datang padahal itu malam-malam. Kemudian Pak Ahmad Tohari datang memberikan dukungan, terus antusias peserta itu datang dari awal sampai akhir sampai selesai itu sangat antusias, nggak ada yang pulang duluan atau gimana, pokoknya semua selesai, bahkan sampai jadi waktu itu kita datengin Pak Sandi ujung kuku untuk hadir, sampai Pak Sandi udah balik ke ruangan tunggu itu teman-teman tuh masih pada di situ gitu. Itu menurutku mungkin karena selama 7 hari capek ya, ngurusin festival, nggak tidur ya, beberapa bulan belakang juga aku kecapean ngurus festival, kemudian puncaknya tuh dihadiri banyak orang antusias, tuh rasanya susah dijelaskan dengan pokoknya waktu itu rasanya bahagia banget, iya capek iya, tapi rasanya benar-benar puas dan besok kayaknya ada lagi nih gitu. Jadi mikirnya wah banyak ya yang mendukung gitu, aku ngerasain di situ. Nggak tahu kalau Mas Neo di bagian mananya rasa berkesannya. Ya sebenarnya hampir sama di puncak penutupan, tapi memang yang paling berkesan adalah ketika kita tidak punya dana untuk melaksanakannya. Itu adalah posisi di mana kita terendah, tapi setelah itu terlewati kan jadi kita tertawa pada hal tersebut gitu loh. Hahaha. Pernah kita lewati kali gitu. Ya, berarti kendala terbesarnya tuh ada di permasalahan sponsor dan dana gitu ya. Iya, di awal-awal. Nah, kalau kendala lain gitu ada nggak sih Mas Mbak? Mungkin kayak dari kendala di mengatur dalam eventnya itu gitu. Ya itu, karena kita lokasinya outdoor kan jadi hujan, sering hujan. Nah itu kita sering berganti-ganti tempat yang secara nggak langsung sedikitnya merubah konsep gitu. Yang awalnya di outdoor akhirnya harus ke indoor, itu kan harus mempersiapkan. Tapi untungnya teman-teman relawan yang ada di situ sangat sigap untuk melakukan hal tersebut lah. Ya paling kendalanya di situ, yang banyak hal yang akhirnya kita tidak terprediksi karena hujan.
Oke, jadi karena masalah cuaca gitu. Iya, Cuaca. cuaca. Oke. Iya. Nah, kalau dari sisi pengunjung nih, Mas Mbak, kegiatan apa sih yang paling menarik perhatian mereka gitu? Yang paling menarik, yang paling rame itu kedatangan penulis yang namanya Ziggy. Oh iya, oke. Terus teater, waktu teaternya dari alumni FIB, namanya Klub Makan Malam. Oh iya, saya Itu sempat juga. dengar juga. Itu juga rame, antusiasnya banyak. Sama Wayang Bebek Banyumas. Wayang Bebek Banyumas lumayan rame juga, meskipun banyak kendala teknis waktu itu untuk ada yang perlu alat-alatnya ada kerusakan dan lain-lain. Tapi sayang banget sih waktu itu sebenarnya pengunjungnya banyak, tapi ada kendala teknis. Tapi kita nggak nyangka kalau yang hadir banyak juga pas momen peluncuran diskusi bukunya Ziggy gitu. Diskusi yang lainnya juga alhamdulillah banyak sih, kayak bahkan yang berat-berat loh. Yang berat-berat itu diskusi buku Muhyiddin M. Dahlan. Itu kan dia penulis buku sejarah gitu ya. Penulis buku yang cukup berat lah, bukan populer. Kalau Ziggy kan penulis buku novel ya, populer. Kalau Muhyiddin itu kan penulis buku-buku sejarah. Dan banyak yang datang. Ternyata memang segmen pengunjung itu beda-beda. Ada yang memang sukanya buku novel populer, ada yang suka sama buku-buku sejarah. Memang beda. Kalau yang sejarah banyak cowoknya, banyak bapak-bapaknya. Kalau yang novel kayak Ziggy banyak perempuannya, banyak anak mudanya gitu. Dan yang seru lagi itu yang dari komunitas. Kita kan memang membuka kolaborasi ya di situ untuk komunitas, kayak baca bareng Stranger ataupun Iya itu sama tuh. Batir Isyarat Banyumas kan bikin acara di situ juga, itu juga rame dan seru gitu. Iya benar-benar. Yang baca bareng Stranger tuh bahkan sampai ada yang nangis-nangis. Oh, Karena dia dapat buku yang nge-trigger emosinya dia. oh gitu. Iya. Berarti rangkaian acaranya banyak juga ya? Banyak. Oke. Nah, ada nggak sih Kak pelajaran penting yang didapat dari Bilfest 2025 ini? Pelajaran pentingnya banyak banget. Jadi aku tuh setiap kali acara itu ngerasa harus mencatat, ini kurang nih, ini harusnya bisa lebih bagus nih gitu. Aku selalu mencatat itu. Gemes gitu rasanya bahwa kita bikin sesuatu tapi mungkin kurang sempurna gitu ya. Jadi kekurangannya masih banyak banget di Bilfest pertama. Kayak misalkan dekorasi masih belum terlalu bagus ya waktu yang pertama itu. Terus yang kedua sosialisasi konten-konten digital itu juga kita masih belum terlalu masif gitu. Menurutku kalau kita masifin pasti akan potensi untuk kehadiran teman-teman tuh pasti akan lebih banyak gitu. Apalagi ya? Ya seperti itulah. Iya seperti itu, tapi waktu itu mikirnya udah yang penting jalan dulu, anggap aja ini starting pointnya Bilfest lah, apapun yang terjadi itu akan jadi pelajaran. Kan memang gitu sih konsepnya kita. Yang penting kita jalanin, nanti kita benerin lagi bareng-bareng gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, Bilfest 2026. Nah, saya lihat di Instagram sih sempat lihat itu akan dilaksanakan juga ya Bilfest 2026. Ya, betul. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih, apa sih yang bisa membedakan Bilfest tahun 2025 sama 2026 yang sekarang akan dilaksanakan? Ya. Di tahun 2026 ini kita akan membuat beberapa program tambahan. Yang sebelumnya ada diskusi atau bincang buku itu tetap ada. Ada pertunjukan dengan mungkin tari, musik ataupun teater itu juga tetap ada. Yang membedakan salah satunya adalah nanti akan ada temu penerbit. Ini menarik karena akan semakin membuat ekosistem kepenulisan kita bertumbuh, di mana penulis dapat pitching langsung dengan penerbitnya. Dengan penerbit ya, artinya gini, untuk bawa naskah, penerbit ini aku punya naskah bagus banget, bla 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 bla. Nah disitulah dimana teman-teman dapat meyakinkan penerbit untuk
mau menerbitkan bukunya. Karena kita di Banyumas itu kan jarak ke Jakarta jauh, ataupun ke kota-kota besar di mana penerbit-penerbit mayor ada kantornya. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat menarik sekali bagi penulis yang punya naskah, yang sudah diterbitkan secara mandiri ataupun belum diterbitkan untuk bertemu dengan penerbit. Maka jangan lewatkan dengan program baru dari Bilfest di tahun 2026 ini dengan niatan selamat tentunya. Iya. Ada tambahan? Iya betul. Jadi itu tadi yang jadi program unggulan di Bilfest 2026. Temu penerbit atau pitching. Jadi teman-teman penulis bisa bawa draft langsung ke penerbit. Kira-kira bisa nggak nih diterbitkan, dan penerbitnya nggak main-main. Ada dari Gramedia, ada dari Semut Api, dari Mojok, dari Siramedia, dan masih banyak lagi gitu penerbit-penerbit keren lainnya. Yang sesuai dengan segmen teman-teman. Misalkan teman-teman bukunya motivasi atau pengembangan diri, novel ataupun namanya serius-serius buku pelajaran, itu ada penerbit-penerbitnya sendiri. Teman-teman bisa memantau bahwa oh Siramedia suka menerbitkan buku pengembangan diri ke sana gitu. Oh Bentang suka nerbitin novel, teman-teman punya naskah novel ke Bentang, seperti itu. Oke, aku sempat baca ada kata-kata selamatan atau apa itu? Oh iya, selamat. Nah, itu tuh kalau boleh tahu apa sih yang bisa mendasari ada kata-kata itu gitu? Mungkin ada filosofinya. Selamat itu adalah niatan kami. Bilfest itu tidak menggunakan istilah tema, meskipun ya mungkin kita bisa sebut tema itu kita ganti dengan istilah niatan, karena memang sejak awal kan Bilfest itu adalah doa gitu ya. Jadi setiap tahun kita punya doa-doa khusus lah untuk kesuksesannya Bilfest. Yang 2025 namanya temenan niatannya. Yang 2026 niatannya selamat gitu. Selamat ini adalah artinya sedefinitif itu luas ya, jadinya bisa berarti syukur, bisa berarti ucapan, bisa berarti keselamatan juga gitu. Jadi memang kita pengen bisa gunung juga. Ya bisa gunung juga sebagai gunung terbesar di Jawa Tengah. Ya, karena niatannya Bilfest itu biasanya selalu punya beberapa makna. Ketika temenan itu kan ada temenan berteman ataupun temenan serius. Nah kali ini pun selamat punya beberapa definisi gitu kan. Selamat sebagai gunung, selamat sebagai keselamatan gitu. Yang juga punya akronim. Apa akronimnya? Akronimnya adalah selaras, literat, menguatkan. Selaras, literat, ya. Menguatkan. Selaras teknologinya, selaras kebudayaannya, kemudian literat dalam prosesnya, bagaimana dia literat dalam membaca, literat menulis, berdiskusi gitu prosesnya, dan menguatkan dalam artian tujuan kita bahwa literasi bisa menguatkan kemanusiaan, literasi bisa menguatkan pengetahuan dan macam-macam gitu. Kalau misalkan nih kita ngomongin proses, gimana sih proses persiapan menuju Bilfest 2026, atau apakah sudah mencapai tahap final atau masih ada persiapan yang harus dimatangi lagi gitu? Ya sekitar 65% lah ya. Iya. 65%. Jadi untuk seperti program-program temu penerbit, beberapa penerbit sudah oke. Kemudian udah kita cicil tuh kemarin pas ke Jogja. Iya, sudah kita cicil, dan juga penulis-penulis yang mau hadir sudah kita cicil juga. Yang memang belum kita laksanakan sama sekali adalah teknis, bagaimana mulai mengetuk paku pada kayu. Itu yang belum kita lakukan. Produksi terkait dekorasi. Kalau konsepsi gambarnya sudah ada dan udah kita posting juga di Instagram kita di @bil.fest. Ya, yang pasti itu yang 2026 karena kita belajar juga dari 2025, yang 2026 ini lebih terarah, lebih
kematangan terkait dana, kemudian sponsorship itu lebih matang, lebih siap gitu ketimbang yang sebelumnya. Jadi kita juga ini proses persiapannya juga lebih enak lah ketimbang di tahun lalu. Berarti sudah mengevaluasi dari Iya. tahun lalu. Jangan sampai kayak tahun lalu. Oke. Nah, dari tadi kita kan sudah bahas nih tentang asal-usul Bilfest, kegiatan Bilfest 2025, bahkan sampai ke Bilfest 2026. Sekarang kita geser dikit nih ke Geser kemana perspektif ini? yang lebih Oh, luas. bukan ya, gitu. bukan ya. Oke. Yang menurut Kak Rahmi, Mbak Rahmi dan Mas Neo nih, seberapa penting sih festival seperti Bilfest untuk anak muda saat ini, terutama di tengah perkembangan digital seperti sekarang? Aku pengennya juga banyak festival lain ya, nggak cuma Bilfest itu pengennya. Jadi biar teman-teman tuh ada alternatif untuk acara yang selain menghibur juga edukatif, juga ngasih manfaat gitu ke diri mereka gitu. Penting banget sebagai sebuah, menurutku anak muda jangan sampai aktivitasnya cuma kuliah aja atau sekolah aja atau aktivitasnya kurang gitu. Nah, butuh ruang-ruang ekspresi, butuh ruang buat belajar di masyarakat, ruang buat mengapresiasi karya orang lain, berdiskusi. Jadi literasi itu literasi kan bukan cuma baca tulis aja, tapi literasi berkaitan dengan ya membaca, menulis, berdiskusi, berbicara, dan berkarya gitu. Nah, ketika ada festival literasi, semua orang jadi punya kesempatan gitu buat melakukan aktivitas yang literat gitu. Kalau saya boleh membuat perspektif lain, pertanyaannya diubah, bukan apa pentingnya festival untuk anak muda, tapi apa pentingnya anak muda untuk festival literasi. Nah, itulah kita akan bertanya tentang keterlibatan anak muda ataupun keresahan anak muda tentang literasi yang terjadi di sekitarnya. Ketika kita bertanya seperti itu, ketika dengan hal seperti itu, maka akan semoga saja terpantik. Berbeda ketika festival untuk anak muda, anak mudanya cekoki, emoh, iya, mau ternyata emoh gitu. Tapi anak muda untuk festival literasi itu yang diperlukan. Berarti untuk sekalian memantik semangat Ya, anak betul muda. sekali. Oke. Nah, untuk harapan nih, kira-kira Mbak Rahmi dan Mas Neo ada nggak sih harapan terhadap perkembangan literasi di Banyumas ke depannya? Apakah sudah menunjukkan tren positif? Banyak tren positif. Kita juga ini selamat ini sebagai bentuk optimisme gitu di Banyumas bahwa literasi menemukan bentuk-bentuk baru. Jadi ya, optimisme ini tentu saja kita optimis ya. Di pemberitaan itu kan juga tingkat literasi di Banyumas meningkat, ataupun sekarang Gen Z atau Gen milenial itu suka membaca buku. Optimisme itu perlu, tapi dengan festival literasi kita jadi punya validasi. Nah, ya. Seberapa banyak sih orang yang datang ke Bincang Buku? Seberapa banyak sih orang yang datang ke talkshow misalkan bercerita tentang mental health ataupun tentang literasi keuangan? Nah, itu kan yang perlu kita validasi. Apakah hanya sebagai gimmick kalau kita sudah Gen milenial atau Gen Z posting di perpustakaan yang estetik ataupun toko buku seperti itu? Iya, sejauh ini kan Banyumas tuh rankingnya jelek ya soal literasi. Udah lama lah itu. Kita tuh bahkan kalah sama Kebumen, sama Cilacap gitu. Nah, di Bilfest atau festival literasi yang ada di Banyumas itu kita jadi tahu jangan-jangan nih selama ini bukan karena tingkat literasinya yang rendah gitu, tapi memang nggak ada ruang aja buat berliterasi gitu. Jadi akhirnya tingkat literasinya jadi rendah. Nah, nggak tahu nih nanti habis Bilfest apakah peringkatnya Banyumas akan naik apa enggak? Harapannya semoga peringkat Banyumas bisa Iya, bisa naik karena adanya Bilfest.
Nah, terakhir nih Kak, ada nggak closing statement nih yang ingin disampaikan untuk Sobat Suara Merdeka dan teman-teman Bilfest? Kira-kira, oh ya sebelumnya teman-teman Bilfest tuh ada sebutannya nggak sih, Mas, Mbak? Teman Bilfest. Teman Bilfest. Teman Oke. Bilfest. Nah, mungkin ada closing statement. Halo teman-teman Suara Merdeka. Yang mana kameranya? Yang tengah ini. Oh, yang tengah. Iya. Jadi kita tuh banyak sekali program, termasuk pitching penulis ya di Temu Penerbit itu. Buat teman-teman yang punya draft, ayo segera nanti jangan lewatkan gitu kesempatan untuk pitching naskahnya, barangkali bisa terbit loh ya. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan seru lainnya. Yang mau jadi relawan juga ditunggu aja, insya Allah dalam waktu dekat kita akan open recruitment gitu. Oke, kalau dari saya, Suara Merdeka itu seperti tagline Bilfest Iya, ya. benar-benar. Iya lagi. Iya Ya, aku kan? baru ingat lagi. Ya, benar. Setara membaca, merdeka berkarya. Betul. Nyambung banget lagi sama Suara Merdeka. Oh, iya, nyambung banget ya. Itu jadi tagline-nya Bilfest ya? Iya, jadi tagline kampanye juga, Kampanye, kampanyenya oke. kita juga bahwa kita ingin mengajak teman-teman untuk merdeka berkarya. Oke, merdeka berkarya. Iya. Oke. Nah, seru banget ya obrolan hari ini teman-teman, dan tentunya membuka wawasan kita tentang seberapa penting sih literasi khususnya di Banyumas. Terima kasih banyak buat Mbak Iya, Rahmi sama-sama, dan Mas Zi. Neo sudah Oke. memberikan insight dan juga sharing-sharing nih tentang Bilfest. Nah, untuk Sobat Suara Merdeka, jangan lupa untuk terus mendukung kegiatan literasi yang ada di sekitar kalian. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Suara Merdeka Banyumas. Saya Lupna Aziza, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.